Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini saya akan membahas terkait tugas dari filosofi pendidikan di topik 5, demonstrasi kontekstual, yang dengan judul pendidikan yang berpihak peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik yaitu memiliki makna bahwa pendidikan merupakan penyelenggara pembelajaran yang hendaknya seorang pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, membangun pengetahuannya sendiri, tidak terikat pada guru, dan memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menitik beratkan dalam kegiatan mengajar peserta didik dijadikan sebagai prioritas utama atau disebut student-centered learning. Selanjutnya, karakteristik peserta didik yang berpihak pada siswa dibagi menjadi 3. Pertama, manusia merdeka. Kedua, peserta didik sebagai kodrat anak dan mengembangkan potensi minat dan bakat. Manusia yang merdeka. Tujuan utama pendidik yaitu agar anak selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial. Menurut Ki Haji Dewantara bahwa setiap anak adalah manusia merdeka yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat selamat dan bahagia baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, kodrat anak, di mana bahwa pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Haji Dewantara bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai kodrat alam dan zamannya. Selanjutnya, karakteristik peserta didik yang terakhir adalah mengembangkan potensi bakat dan minat peserta didik, di mana bahwa peserta didik yang memperhatikan bahwa potensi, minat, dan bakatnya memiliki masing-masing yang ada pada diri peserta didik. Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan atau kesanggupan dan daya, sedangkan bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat yaitu tercipta karena adanya ketertarikan kekuatan sesuatu. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Haji Dewantara bahwa pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang memerdekakan secara lahir dan batin. Artinya mandiri, bisa berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, sadar juga tentang hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dengan dilandasi adanya kebebasan dalam bereksplorasi potensi-potensi yang mereka miliki. Peserta didik bebas dari tekanan baik dari luar maupun dalam diri. Meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik tetap harus mendapat tuntunan atau sering disebut sistem pamong. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada peserta didik yang memerdekakan dalam abad 21. Terdapat beberapa potensi yang harus dikembangkan peserta didik di abad 21 yang berfokus kepada menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berelaborasi melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik yang dapat mereka diperdayakan. Implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Implementasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pertama, pendidikan abad 21 yang dimaksudkan bahwa pembelajaran ini dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
Kemudian memberikan ruang peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat mereka. Dan terakhir adalah mengemukakan pendapat, yaitu diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pendapatnya. Selanjutnya, pendidikan yang berpusat pada peserta didik memberikan manfaat. Pertama, pembelajaran menjadi bermakna sesuai kebutuhan peserta didik. Kedua, menyalurkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kodratnya. Dan terakhir, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Tantangan dan penerapan praktek pembelajaran yang memerdekakan. Yang pertama, tantangannya adalah guru kurang memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kedua, referensi pelaksanaan pembelajaran merdeka yang berpihak pada peserta didik masih terbatas. Dan pengolahan waktu pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada peserta didik belum mandiri dalam proses pembelajaran dan keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Terakhir, solusi dalam praktek penerapan yang memerdekakan peserta didik. Terdapat 3 poin di mana yaitu guru perlu memahami karakteristik peserta didik sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, mencari terus informasi mengenai penerapan kurikulum merdeka. Dan terakhir, mencari model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas dari filosofi pendidikan di topik 5 di bagian demonstrasi kontekstual. Terima kasih.